بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Quran kita pada kesempatan ini. Itu surah Al-Baqarah, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian salam berkembang salam terlupa pula ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 102. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ma, dan mereka mengikuti. Apa yang mereka ikuti itu? Apa yang apa yang mereka baca dulu oleh asyayatinu, setan-setan. Itu jamak ya. Asyayatin itu setan-setan. Ala mulki Sulaiman. Itu pada masa kerajaan Sulaiman. Itu pada masa kerajaan Sulaiman alaihissalam. Itu berupa buku-buku sihir yang mereka pendam di bawah singgasananya ketika kerannya runtuh, atau mungkin juga setelah itu mencari dengar lalu mencampurkan buku itu kepada kebohongan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di situ kerajaan Sulaiman atau setan-setan pada kerajaan Sulaiman itu buku-buku sihir. Karena orang sihir itu minta kepada setan, bukan minta kepada Allah, tapi mintanya kepada setan, minta kekuatan kepada setan, minta perlindungan kepada setan, minta rezeki kepada setan, bukan minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian padahal Sulaiman tidaklah ingkar, maksudnya tidaklah kafir. Artinya apa? Sulaiman itu tidaklah tukang seorang sihir. Sulaiman itu tidak berbuat kafir. Ya. Sulaiman itu seorang rasul, seorang nabi. Yang mana Sulaiman itu Allah berikan kelebihan kepadanya. Jadi bukan Sulaiman itu minta kepada rasul, bukan Sulaiman itu minta kepada setan berupa sihir, tidak. Hanya
setan-setan yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi setan-setan inilah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia ini tidak mengikuti perintah Sulaiman atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diberi oleh suatu sihir. Sihir itu apa? Suatu kekuatan. Suatu kekuatan yang mana kekuatan ini yang mereka pamer-pamerkan, yang mereka agung-agungkan, yang mana mereka itu tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada syaitan tadi dalam bentuk sihir. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, artinya dua malaikatnya dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, artinya ilmu sihir yang diilhamkan kepada mereka. Ada pula membaca al-malakain dengan lam berbaris bawah, sehingga berarti dua orang raja, yaitu yang berada di Babylon. Babylon itu satu negeri yang ada di tanah subur, Irak. Di Babylon itu ada suatu negeri yang berada di Irak sana. Irak itu masih tergolong atau masih masuk kepada negeri Timur Tengah ya, ataupun Arab. Jadi Irak itu di sana juga menggunakan bahasa dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian para pemirsa, para pendengar dari rahmat Subhanahu wa taala, ada Harut dan Marut. Merupakan Harut dan Marut ini ya, badal atau nama dan kata ganti dari kedua malaikat itu, atau ataf bayan, artinya hubungan yang memberi penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, kedua mereka itu adalah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menyebarkan sebagai ujian dari Allah terhadap umat manusia. Jadi ada dua pendapat. Ada mengatakan Harut Marut itu adalah tukang sihir, ya, tukang sihir yang mereka itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keduanya tidaklah mengadakan kepada seseorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami ini adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, dan mengajarkannya siapa yang mempelajarinya ia jatuh kafir, dan siapa yang meninggalkannya ia mukmin. Sebab itu janganlah kamu kafir. Karena kafir itu artinya ingkar dan tidak menyerahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mana hakikat kafir. Tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki, Allah berikan karunia begitu banyak sekali, tapi nikmat itu tidak digunakan, tidak dipakai dengan secara baik, tidak dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sampai kufur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan kepada kita, syukuri dalam bentuk ibadah. Syukuri dalam bentuk ibadah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang laki-laki dan istrinya. Misalnya yang membangkitkan marah dan kebencian satu pihak terhadap lainnya. Ini salah satu penyebab, ya. Ini yang membuat kemarahan ini mendatangkan kebencian, dan salah satunya bagi seorang laki-laki kepada istrinya, sehingga menimbulkan panas di situ, menimbulkan kemarahan di situ, menimbulkan emosi di situ. Maka terjadilah kerenggangan hubungan di keluarga antara istri dengan suami.
Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Misalnya dengan membangkitkan marah dan kebencian kepada satu pihak, maka menimbulkan percikan api yang membuat kehidupan itu panas di keluarga. Nah, ini salah satu penyebab dari setan-setan tadi yang menusuk, yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu. Maka timbullah masalah dan keluarga tadi. Dengan sihir-sihirnya, dengan sihir-sihir tadi yang mereka mantrakan, bacakan, sehingga menimbulkan panas hubungan keluarga. Dan tidaklah mereka ahli sihir dapat memberi mudarat dengannya, maksudnya dengan ilmu sihir itu dari kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan yang tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka sebenarnya tahu sesungguhnya mereka itu sebenarnya tahu, yakni orang-orang Yahudi itu sebenarnya bahwa barang siapa yang menukarnya sihir tidaklah baginya bagian di akhirat. Artinya betul, orang yang menggunakan sihir itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dia tidak akan beruntung nanti. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh minta kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, minta kepada Allah. Jadi jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiadalah baginya bahagia di akhiratnya. Tidak ada keberuntungan nanti. Dan amat buruklah sesuatu. Maksudnya apa? Itu perbuatan mereka menjual atau menukarkan diri mereka dengannya. Dengan apa maksudnya? Yakni menjual kebahagiaan di akhirat dengan mempelajari sihir, karena telah pasti akan menjerumuskan mereka ke neraka. Ya, sihir artinya apa? Karena mengikuti yang namanya kehendak syaitan tadi. Bukan karena Allah diikutinya, tapi kehendak syaitan. Maka sihir tidak dibenarkan, tidak boleh kita menggunakan sihir. Karena ini tidak baik dan tidak dibenarkan dalam agama kita. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka menyadari diri mereka dengannya itu, seandainya mereka menyadarinya. Apa maksudnya menyadari itu? Jika mereka benar-benar tahu atau menyadari hakikat siksaan yang akan mereka jalani di akhirat kelak, niscaya mereka tidak akan mau mempelajari. Kalau mereka tahu akibat syirik itu di dunia ini, mereka tidak mau mengerjakan proses itu. Kalau mereka tahu bahwa di akhir nanti mereka tidak mendapatkan tempat surga yang Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mau melakukan proses itu. Tidak akan mau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berupa meminta selain kepada Allah atau mengamalkan ilmu sihir itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti hendaknya kita selalu menjauhkan dari kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat kita meminta. Allah tempat kita. Allah suruh kita meminta. Sekarang minta kepada Subhanahu. Walau annahum amanu wa taqaw walau annahum amanu wa taqaw lamasubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun.
Dan seandainya mereka siapa? Orang Yahudi. Nah, dan seandainya mereka itu siapa? Itu orang Yahudi beriman. Dan seandainya mereka orang Yahudi beriman terhadap Nabi Al-Quran dan menjaga diri mereka dari siksa Allah dengan meninggalkan maksiat seperti sihir, atau mereka akan diberi pahala. Hal ini ditunjukkan oleh, maka sesungguhnya pahala itu adalah suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan yang Allah berikan para manusia itu terhadap apa yang mereka lakukan. Maka pahala itu merupakan suatu kebaikan yang memberikan kepada manusia terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepadanya balasan berupa pahala-pahala itu. Nah, inilah yang kita cari, para pemirsa, para pendengar dan rahmat Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan, yang kita tuntut di dunia ini, untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik seandainya mereka mengetahui. Seandainya mereka tahu bahwa pahala itu lebih baik, tentu mereka akan mementingkannya daripada yang lain. Jadi kalau tahulah mereka itu, tentu mereka akan mementingkan. Tapi mereka tidak tahu, maka mereka melakukan sihir. Orang situ tidak sholat, tidak ibadah. Kenapa? Kalau dia sholat nanti ilmu tidak jalan. Kenapa? Karena minta selain Allah. Mintanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia sihir nanti tidak jalan. Kalau dia minta, kalau dia beribadah kepada Allah Taala, kalau dia sholat, berarti ilmu syirik tidak jalan. Ilmu syirik tidak akan terlaksana karena ini bertentangan, bertolak belakang, tidak bisa, tidak mau ketemu ini. Jadi kalau orang yang mengamalkan ilmu sihir, maka dia tidak akan sholat. Kalau orang ilmu sihir, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ilmu sihir itu memintanya bukan kepada Allah, tapi kepada syaitan tadi. Maka dilaranglah kita untuk mengamalkan atau mempelajari ilmu-ilmu sihir ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin azabun alim. Hai orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, hai orang beriman. Mukmin dipanggil, orang beriman dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, hai orang beriman, katakanlah apa? Ra'ina. Katakanlah kepada Nabi, ra'ina artinya memperhatikan kami. Ra'ina dari kata mura'ah. Ya, tapi orang Yahudi bisa mengatakan ra'una. Yang dalam bahasa mereka berarti teramat bodoh, bodoh sebagai ejekan kepada Nabi. Maka orang-orang mukmin dilarang mengucapkan kata-kata itu. Jadi tidak boleh kita kata ra'ina. Kenapa? Itu satu ucapan maknanya teramat bodoh dalam bahasa mereka Yahudi itu. Dalam bahasa mereka Yahudi. Jadi ra'ina itu suatu ungkapan atau kalimat yang tidak baik. Artinya teramat bodoh. Mereka berikan ejekan kepada Nabi. Ejekan, berbagai ejekan. Kemudian waqulu zurna wasma'u. Dan katakanlah, yakni sebagai gantinya. Apa itu? Unzurna, katakanlah, lihatlah kami. Dan dengarlah olehmu apa yang dititahkan dengan kesedihan untuk mematuhinya. Jadi waqulu, dikatakanlah, kemudian unzurna, lihatlah kami, wasma'u, dan dengar olehmu. Apa mendengar itu? Wal kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu disediakan siksaan yang sangat pedih sekali. Jadi untuk orang kafir itu Allah sediakan azab yang sangat pedih sekali, yang sangat kuat sekali, yang menyakitkan sekali, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripada siksa api neraka.
jauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini hidup dalam keadaan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina ay yunzala 'alaikum min khair min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadl 'azim. Orang-orang kafir yang golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan. Apa tidak menginginkan itu? Itu orang-orang musyrik di sini ialah dari kalangan Arab, dihubungkan ahli kitab. Sedangkan min atau dari itu penjelasan. Jadi di sini orang-orang kafir dari ahli kitab itu dan orang musyrik tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan itu, saudara sekalian? Mereka tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepadamu. Jadi orang itu tidak suka. Jadi mereka itu senangnya berbuat maksiat saja, senangnya berbuat jahat saja, sedang berbuat kerusuhan saja. Jadi kalau ada orang berbuat kebaikan, mereka tidak senang sama sekali, tidak suka itu, tidak mau mereka seperti itu. Jadi kalau berbuat maksiat, mereka itu senang sekali. Jadi mukmin kalau berbuat kemaksiatan, mereka senang, gembira, bahagia. Kenapa? Ada teman-teman di situ, ada kawan-kawan di situ, ada grup-grup kelompoknya di situ, kan begitu. Jadi kalau ada mukmin itu soleh, dia enggak senang, takut dia. Kenapa? Ini orang yang masuk surga nanti. Orang yang masuk surga nanti itu. Maka mereka halangi mereka itu supaya mereka tidak melakukan perbuatan kebaikan itu. Nah, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim ya, jadi diturunkan kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, disebabkan iri hati atau dengki kepadamu, disebabkan iri hati atau dengki kepadamu. Sedangkan Allah menentukan rahmatnya, sedangkan Allah menurunkan rahmatnya. Apa di sini katanya? Ayyunazil 'alaikum min khairin min rabbikum. Sedangkan Tuhanmu menentukan rahmatnya atau kenabiannya kepada siapa yang dikehendaki, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Allah punya karunia yang maha besar sekali. Artinya nikmat Allah Ta'ala itu sangat luar biasa. Karunia Allah Ta'ala itu sangat luar biasa, dan tidak ada tandingan bandingannya akan kebesaran nikmat yang Allah turunkan. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat yang kami nasikh atau kami hapus, baik hukumnya atau pada mula turun bersama lafalnya atau tidak, dan menurut satu qiraat munsikh artinya kami, kita, kamu atau Jibril itu menghapusnya, atau kami tangguhkan, apa maknanya? Kami undurkan sehingga hukumnya tidak turun, dan bacaannya kami tangguhkan di Lauhul Mahfuz menurut satu qiraat tanpa hamzah. Berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Atau artinya lebih menguntungkan bagi hamba, baik dalam kemudahannya maupun dalam besar pahalanya. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau sebanding dengannya, atau sebanding dalam beban yang harus dipikul atau dalam ganjaran. Jadi apa? Sebanding, sama, ya, sama. Jadi
mereka tuh betul-betul tidak senang sekali pada Islam itu, tidak senang. Maka mereka berusaha mempengaruhi, berusaha mereka tuh mengganggu, menggoda bagaimana orang mukmin itu berubah, tidak beriman atau tidak menjalankan perintah Allah atau tidak baik. Di mereka tuh berusaha untuk berbuat yang tidak dibenarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah trik-trik mereka itu untuk mendapatkan kawan supaya mereka sama-sama nanti masuk neraka. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Termasuk dalam kekuasaannya itu nasakh, yaitu menghapus hukum dan mengubahnya, dan mengenai pertanyaan di sini maksudnya ialah untuk mengkukuhkannya. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu ketahui bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi? Jelas itu. Bahwa yang punya langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, siapa punya? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Begitu hebat Allah menjadikan, Allah membuat semua itu wahdahnya sendiri saja, kudrat kekuasaannya saja, tidak dibantu oleh siapa-siapa. Makanya kita harus menjadikan Allah adalah sebagai tujuan akhir kita dalam hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kepada Allah, jalankan perintah Allah dengan baik, syariat Nabi Muhammad ikuti dengan baik, insyaallah maka kita akan selamat dunia di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang hari ini banyak mereka tuh santai, lalai, mereka menyesal di akhirat. Menyesal nanti di akhirat. Penyesalan situ tidak dapat dibalik lagi, tidak bisa kita pulang lagi ke dunia, tidak bisa lagi kita beramal lagi, tidak bisa kita beribadah lagi. Kenapa? Dunia ini sudah dihapus, ditukar Allah Ta'ala, sudah tukar, sudah dipunya. Tidak bisa lagi kita lakukan apa-apa. Semua sudah selesai. Maka selagi diberikan kesempatan kepada kita, masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala, jadikan umur ini untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidakkah kamu ketahui bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, semua yang ada di langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu punya Allah. Sehingga dia dapat berbuat terhadap keduanya menurut yang dikehendakinya. Dan tiadalah bagimu selain Allah dari apa? Maknanya hanya sebagai tambahan dari seorang wali, seorang pelindung yang akan melindungimu. Allah Ta'ala melindungi kita. Dan tidak pula seorang pembela yang akan menghindarkan siksaan jika datang melimpah. Jadi, dan tiadalah bagimu selain Allah dari seorang wali, yang pelindung yang akan melindungimu, dan tidak pula seorang pembela yang akan menghindarkan siksaan jika datang melimpah dari Allah Ta'ala. Itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Segala sesuatu itu Allah semuanya mampu untuk melakukan itu. Allah Ta'ala itu bisa. Kenapa? Dia maha kuasa dan dia maha segala-galanya. Tidak satu pun yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mampu Allah menjadikan, semua Allah bisa melaksanakan itu dengan qudratnya, dengan wahdaniyatnya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa ma yatabaddal dalika kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil. Dan ini ya, sahabat sebelum terjemah itu, tak kala warga Mekah meminta Nabi Muhammad SAW agar kota Mekah diperluas dan bukit Safa dijadikan sebagai bukit emas, turunlah. Apa turun? Atau apakah kamu menghendaki untuk minta kepada Rasulmu seperti yang diminta kepada Musa? Maksud kaum Nabi Musa telah minta kepada dulu seperti mereka. Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata.
Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafirannya, artinya mereka mengambil kafiran sebagai ganti keimanan, disebutkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Mekah itu dulu meminta ke Rasulullah itu, minta dia ke Nabi untuk diperluas kota Mekah, dan Bukit Safa itu dijadikan sebagai bukit emas. Jadi katanya Bukit Safa itu kan dekat Ka'bah. Kalau kita berangkat haji dan umrah, itu Bukit Safa dan Marwah. Kalau kita masuk dari pintu depan sejajar dengan tower Zam-Zam itu, maka Bukit Safa itu persisnya berada di sebelah kanan Ka'bah. Kita menghadap ke situ. Di orang Mekah itu minta seperti itu, untuk menjadikan Bukit Safa itu sebagai bukit emas ya, pada Rasulullah SAW. Makanya ayat ini turunlah. Ayat ini turunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu juga umat Nabi Musa AS juga pernah minta kepada Musa seperti itu, tapi Allah tidak kabulkan. Dia Safa tidak dibuka. Ya. Para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah. Sebagian ahli kitab, wadda kabirun min ahli kitab law yuraddukum min ba'di imanikum kuffar. Sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar apa? Agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman disebabkan kedengkian. Dia orang ahli kitab itu dia berkehendak mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Jadi setelah orang dia beriman masuk Islam, mereka orang tidak menginginkan orang lain untuk kafir lagi atau ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang motif mereka itu seperti itu. Keinginan mereka itu seperti itu. Jadi begitu buruknya akhlak orang-orang kafir itu. Setelah mereka umumnya tadi beriman, kemudian mereka menginginkan apa? Menginginkan supaya orang yang telah beriman tadi mereka kembali kepada kafir. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari diri mereka sendiri, maksudnya timbul dan didorong oleh jiwa mereka yang kotor, dan hati mereka, supaya mereka orang yang beriman dalam soleh ini, ahli ibadah, mereka harus kafir lagi, harus ingkar lagi. Mereka tuh harus berbuat salah lagi. Mereka tidak senang seperti itu. Jadi seperti itulah mereka kotor hatinya. Setelah nyata bagi mereka di dalam Taurat kebenaran itu mengenai diri Nabi Muhammad SAW, maka biarkanlah mereka tinggalkan. Maka biarkanlah mereka. Apa sih? Tinggalkan mereka kafir. Gak usah lagi datang. Dan berpalinglah. Tak usah layani mereka itu. Jadi kalau pun ada orang kafir datang, gak usah layani mereka. Tinggalkan mereka. Biar mereka seperti itu. Karena mereka tidak senang kita berbuat kebaikan. Mereka tidak senang kita berbuat yang baik-baik. Tidak senang dia. Dia menginginkan orang kembali kepada kafir, murtad lagi, masuk agama kafir lagi. Mereka tidak senang. Ada berpalinglah. Tak usah layani mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya tentang mereka dengan menyuruh memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tuhidduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat
serta bayarkanlah zakat, dan apa-apa yang kau persembahkan buatlah dirimu berupa kebaikan. Artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahim. Sedekah, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan artinya saudara sekalian bahwa kita menjadikan ladang amal di dunia ini, menjadikan sebagai tempat menimba kebaikan di dunia ini. Maka muamalah kita harus kita jaga dengan baik dan kita lakukan dengan baik. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah, kemudian bersedekah. Ada rezeki titipan Allah kepada kita, sedekah kita. Berikan titipan Allah itu. Jadikan sedekah itu sebagai kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Sedekah, berinfak kita. Karena titipan Allah yang kita berikan insya Allah itu akan memberikan kebaikan. Satu, mendatangkan rezeki kita yang lain. Dua, menyehatkan badan kita. Tiga, menyelamatkan kita dari siksa kubur nanti. Ada kita bersedekah. Ini rezeki ada ya, kasih sedikit-sedikit sedekah. Karena tadi orang beriman itu apa? Kita bahas, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian dari rezeki diberikan kepada mereka itu disedekahkan, diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, tentulah kamu akan mendapatinya. Maksudnya apa? Pahala. Sedekah dapat pahala. Kemudian silaturahim dapat pahala. Beramal dapat pahala. Berbuat kebaikan dapat pahala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan hari ini semuanya adalah, kalau baik catat sebagai amal baik, amal soleh. Kalau buruk catat sebagai amal buruk. Maka kalau banyak kebaikan kita insya Allah, maka akan menjadi amal soleh untuk hidup kita. Nanti akan dicatat pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semuanya itu Allah Maha melihat, saudara sekalian. Tidak satu pun yang tidak ada Allah. Semuanya Allah, semuanya nampak, dan tidak satu pun yang terselubung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kapan balasan itu? Besok. Kapan besok? Mati aja itu udah mulai menerima balasan itu. Mati aja udah mulai kita membalas. Dalam kubur kita sudah mulai menerima balasan nanti insya Allah. Dan kubur sudah mulai kita menerima balasan insya Allah. Begitu besar nanti balasan Allah berikan nanti kepada kita di saat kita sudah berpulang ke rahmatullah, dan di yaumil akhirat nanti kita akan merasakan kebaikan, balasan, setiap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul ma hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka orang Yahudi dan Nasrani mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen. Mereka mempengaruhi Islam. Mereka mempengaruhi orang-orang yang beriman itu. Kalian tidak akan masuk surga, katanya. Kalian tidak akan masuk surga. Surga itu apa? Yahudi, Nasrani. Yahudi atau Nasrani itu masuk surga. Itu penghuni surga. Dipengaruhi orang yang sudah beriman tadi. Dipengaruhi supaya orang tadi berubah lagi akidahnya. Ucapan ini dikeluarkan oleh orang Yahudi, Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Dia orang Yahudi Madinah dan orang Nasrani Najran. Tak kala mereka berbantahan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Yahudi, hanya orang Yahudi lah yang akan masuk ke dalam surga. Orang Kristen jawab, surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang Kristen. Jadi antara mereka itu Yahudi dan Nasrani itu sudah terjadi ketidakcocokan. Yahudi kan punya surga, Nasrani kan punya surga. Jadi di antara mereka dia sudah tidak cocok. Jadi inilah orang-orang yang menjadi musuh kita umat Islam, musuh kita agama yang suci ini.
Jadi di saat kita sudah mendapatkan hidayah Islam, alhamdulillah, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yakni ucapan mereka itu hanya angan-angan mereka saja. Artinya semua itu angan kosong saja, tidak akan ketemu nanti. Artinya Yahudi Nasrani itu jelas masuk neraka. Walaupun mereka berdialog seperti itu dan mujadalah seperti itu, tapi tidak akan terjadi. Yahudi mengatakan dia punya surga, Nasrani dia katakan dia punya surga. Nah, tapi itu hanya angan-angan mereka saja. Amaniyuhum tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja, dan mereka tidak akan merasakan masuk surga itu nanti. Artinya kosong belaka, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, yaitu hujah atas yang demikian itu. Jika kamu orang-orang benar, bayar tersebut. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelompok Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka bersih seperti itu, nah itu tidak akan mereka masuk surga nanti. Hanya ucapan mereka saja seperti itu, hanya mereka berjalan seperti itu, tapi jelas mereka tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak demikian. Bahkan yang akan masuk surga itu ialah selain mereka. Tidak demikian. Bala man aslama wajhahu lillahi, tidaklah demikian. Bahkan yang masuk surga itu ialah selain mereka. Itu barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya tunduk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ia berbuat kebaikan, terutama bertauhid kepada Allah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Artinya sebagai kadar amal perbuatan itu ialah surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan berduka cita, yakni di akhirat nanti. Karena orang yang beramal saleh, insya Allah maka mereka nanti akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbahagia nanti di sana dengan balasan nikmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan berduka cita nanti di sana. Mereka akan berbahagia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mislah qaulihim fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi mereka berkata, orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan, yakni sesuatu yang dapat diakui di samping mereka, tidak pula beriman kepada Isa. Sebaliknya orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan yang dapat dipercaya, dan mereka kafir pula kepada Nabi Musa, padahal mereka kedua orang tersebut sama-sama membaca kitab. Yahudi membaca kitab Taurat, Nasrani membaca kitab Injil. Jadi mereka juga terjadi perdebatan saling mengakui kebenaran. Yang diturunkan kepada mereka dalam kitab suci Yahudi terdapat pengakuan terhadap Nabi Isa, dalam kitab suci Kristen terdapat pengakuan Nabi Musa. Kalimat yang belakang ini menjadi. Demikian pula maksudnya seperti yang mereka katakan itu. Katakanlah orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan lainnya, seperti ucapan mereka itu, penjelasan bagi makna seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan itu tentang urusan agama, sehingga semua pihak yang membenarkannya akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang menyangkalnya akan masuk neraka. Di orang yang mengikuti Al-Quran, insya Allah maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah maka dia akan mendapatkan iman Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yakinlah kita insyaallah. Agama Allah Ta'ala adalah agama yang hanif, agama yang suci, agama yang mulia. Inilah insyaallah akan mengangkatkan kita nanti untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut kita, jangan bimbang. Mari sama-sama kita dalam, kita kejar, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi ada kesempatan dan waktu, kita gunakan waktu yang terbuka ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita selalu dekat kepada Allah, insya Allah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup dunia ini penuh keberkahan, hidup dunia ini penuh kesalehan. Insya Allah apabila itu kita lakukan, maka kita akan beruntung nanti mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia maupun dalam akhirat nanti. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man azlamu mimman mana masajidallah ayazkura fiha ismuhu. Dan siapakah yang melarang atau menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, misalnya salat dan bertasbih, dan berusaha untuk merobohkannya, baik dengan jalan meruntuhkan masjid atau maupun dengan mengagalkan orang-orang untuk mengunjungi dan memasukinya. Nah, ini tidak benar sama sekali, tidak boleh. Ya. Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis, atau orang musyrik Makkah yang menghalangi Nabi ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Jadi Baitul Muqaddas itu Masjid Aqsa di Palestina. Ya sampai hari ini tidak aman saudara. Masih dalam gejolak sampai hari ini. Saudara kita di sana masih dalam ketakutan. Kenapa? Karena Israel itu masih mengancam keberadaan mereka di sana. Maka masjidnya suci di situ, tempat beribadah umat Islam itu sekarang dalam kondisi tidak nyaman beribadah di sana. Karena Israel mengakui, Israel juga selalu mengacau keadaan di situ dengan berbagai-bagai masalah ya yang diturunkan dengan memerangi atau menembak orang yang mau mendekati tempat itu. Jadi sampai hari ini di daerah situ belum aman sekali. Mereka tidak sepatutnya memasuki kecuali dengan rasa takut. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang sangat besar. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang sangat besar, itu mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara sekalian, semoga bermanfaat, dan mari selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita bersahabat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai imam kita insyaallah, maka kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.